5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, Perkembangan Teknologi, subtema 2, Perkembangan Teknologi Produksi Sandang, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar adik-adik. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba, sedangkan serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Nah, pemintal ini memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan itu dilakukan dengan mesin-mesin yang modern. Benang yang telah dipintal akan dibawa ke pabrik kain. Penenun akan menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin yang modern saat ini. Kain hasil tenunan akan dibawa ke tukang jahit. Nah, penjahit akan menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang sangat canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Adik-adik, kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat ya dalam pembuatan pakaian ini? Nah, yang terlibat siapa saja? Yang terlibat yang pertama adalah petani kapas. Petani kapas ini mengerjakan apa? Dia itu menanam kapas. Di mana? Di kebun adik-adik, sehingga akan menghasilkan kapas. Lalu peternak domba dan sutra. Mereka mengerjakan untuk memelihara domba dan ulat sutra. Di mana mereka memelihara domba dan ulat sutra? Tentunya mungkin di kebun mereka ya adik-adik ya, di peternakan mereka. Lalu mereka akan menghasilkan bulu domba dan kepompong sutra. Lalu tadi yang terlibat adalah pemintal. Mereka mengerjakan untuk memintal kapas ini menjadi benang. Di mana mereka memintalnya di pabrik pemintalan. Mereka akan menghasilkan benang untuk siap dibuat kain. Lalu yang terlibat di pembuatan baju tadi adalah penenun. Penenun ini pekerjaannya adalah menenun benang menjadi kain. Di mana mereka menenun benang menjadi kain? Itu di pabrik kain. Lalu apa yang dihasilkan? Yaitu kain yang siap dijahit. Berikutnya yang terlibat adalah tukang jahit. Mereka pekerjaannya apa? Ya menjahit kain menjadi baju yang siap pakai adik-adik. Di mana mereka mengerjakannya? Ya tentu saja di tempat penjahitan. Lalu mereka menghasilkan apa? Mereka menghasilkan baju yang siap dipakai. Nah adik-adik, amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel
seperti zaman dahulu. Nah, adik-adik, otomatis jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang kita pakai sekarang, adik-adik. Ya, karena apa? Tidak ada yang memproduksinya. Maka kita patut bersyukur dengan pakaian yang kita miliki sekarang ini. Adik-adik, amati kembali tabelmu dan kamu bisa berdiskusi nih dengan teman di sebelahmu tentang jasa dari setiap pekerjaan. Jika kamu sudah berdiskusi, kalian bisa menuliskan hasil diskusinya pada tempat yang disediakan di buku kalian. Nah, orang-orang yang berjasa membuat pakaian itu banyak sekali ya tadi. Nah, setiap pekerjaan yang di sekitar kita ini memiliki peran masing-masing. Petani kapas itu berperan menanam kapas, peternak domba dan peternak ulat itu berperan menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutra. Sedangkan pemintal itu berperan sebagai pemintal ya, mengubah serat kapas, serat sutra dan bulu domba menjadi benang. Lalu penenun kain itu berperan untuk mengubah benang menjadi kain. Lalu ada tukang jahit yang berperan mengubah kain menjadi pakaian jadi. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitar kita, adik-adik. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka itu berjasa kepadamu tanpa kamu ketahui. Nah, bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Masih ingatkah adik-adik dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi, adik-adik. Nah, adik-adik di sini coba lakukan kegiatan berikut. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Lalu guntinglah gambarmu dengan rapi. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan dulu titik pusatnya dan letakkan karton persegimu tepat di atas gambar yang kamu buat. Cobalah untuk adik-adik memutar karton persegimu itu searah jarum jam. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Jadi kalian membuat dulu persegi, lalu kalian gunting. Nah, kalian gambar lagi persegi di karton yang lain. Nah, letakkan persegi yang kamu gunting tadi di atas gambar persegi kalian. Lalu putarlah persegi yang kalian gunting tadi searah dengan jarum jam putarannya, ya. Nah, cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar 1 kali putaran penuh, nah di sini contohnya ini adik-adik ya. Jika Kak Citra putar ya, yang pertama ini ya, A dan B letaknya di sini. Terus Kak Citra putar ya. A dan B letaknya jadi di sini ya, 2, 3, 4. Ternyata kalau diputar secara penuh itu persegi memiliki 4 kali putaran penuh yang sesuai dengan bingkainya. Nah, adik-adik, beberapa bangun datar itu memiliki yang namanya simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan: 1. Hasil putarannya harus menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran. Yang ketiga itu memiliki titik pusat. Misalnya nih adik-adik ya, ini adalah persegi ya, persegi sama sisi. Nah, persegi sama sisi kondisi awalnya seperti ini. Lalu diputar adik-adik. Setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, posisinya kembali seperti semula. Nah, di sini setelah diputar 2/3 putaran, itu posisinya juga sama dengan posisi awalnya. Berarti segitiga sama sisi ini memiliki yang namanya simetri putar. Nah, adik-adik,
Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Kalian bisa mencatatnya ya dengan tabel seperti ini. Tapi Kak Citra akan jelaskan supaya lebih paham dulu. Misalnya untuk persegi panjang. Nah, adik-adik perhatikan persegi panjang ini. Berapa sih simetri putar dari persegi panjang ini? Posisi awalnya seperti ini adik-adik. Nah, ini posisi awalnya. Lalu kita putar. Ini tidak menempati tempatnya, tidak menempati pola belakangnya. Ini menempati, berarti baru satu simetri putar. Ini tidak menempati, lalu ini menempati polanya. Berarti persegi panjang ini memiliki dua simetri putar. Lalu kita lihat di sini ada persegi. Nah, adik-adik untuk persegi ini ya Kak Citra putarnya itu dari Kak Citra tandai dengan lingkaran ini ya. 1 pindah ke sini, 2 pindah ke sini, 3 lalu 4 kembali ke awal. Berarti persegi itu memiliki simetri putar sebanyak 4. Jadi kalau diputar harus memenuhi bingkainya atau harus sama polanya. Ya, berbeda dengan persegi panjang tadi. Kita lihat ya. Kita lihat persegi panjang. Nah, kalau seperti ini tidak menempati bingkainya. Nah, kalau sudah seperti ini baru menempati bingkainya. Seperti itu yang dinamakan dengan simetri putar. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra menyajikan ada 5 bangun datar. Yang pertama tadi persegi panjang. Itu apakah memiliki simetri putar? Iya. Banyaknya berapa? 2. Lalu segitiga sembarang itu tidak memiliki simetri putar. Layang-layang itu tidak memiliki simetri putar adik-adik. Loh Kak, setelah satu putaran penuh sudah kembali ke awal. Seharusnya punya satu dong. Kalau satu putaran penuh sudah kembali ke awal, itu tidak dianggap sebagai simetri putar adik-adik. Jadi layang-layang tidak memiliki simetri putar. Berikutnya ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki 2 simetri putar. Yang kelima ada trapesium. Nah, trapesium ini tidak memiliki simetri putar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.